Bismillah, Nasution di sini. Kali ini saya ingin mendokumentasikan apa yang telah saya pelajari di studi S1 saya. Tujuannya adalah ketika nanti mungkin saya lupa dengan materi-materi yang dosen saya berikan, saya bisa membuka video-video yang ada di YouTube ini. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa tutorial mengenai pemrograman menggunakan bahasa C++. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan program itu, kemudian apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman, dan apa yang disebut dengan programmer, dan juga apa saja bahasa-bahasa pemrograman yang ada di dalam dunia pemrograman. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang program. Jadi, program itu sendiri adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang ditujukan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tugas tertentu. Nah, sedangkan bahasa pemrograman adalah alat untuk memberikan instruksi atau perintah tersebut. Jadi, ketika kita ingin mengibaratkan dua istilah tersebut adalah ketika saya dan teman saya yang bernama Budi, saya ingin memberikan perintah kepadanya dan alat yang saya gunakan untuk memberikan perintah adalah bahasa. Nah, berbeda dengan manusia, komputer tidak mengerti tentang bahasa-bahasa manusiawi yang kita gunakan sehari-hari. Itulah kenapa kita membutuhkan bahasa pemrograman atau bahasa yang dapat dipahami oleh mesin dan juga dapat dipahami oleh manusia. Nah, kemudian apa saja sih macam-macam bahasa pemrograman? Banyak sekali sebenarnya, mulai dari bahasa C++, bahasa C, bahasa Java, bahasa JavaScript, dan macam-macam lainnya. Nah, sedangkan orang yang memberikan instruksi adalah programmer. Jadi siklusnya kayak gini. Saya memberikan instruksi kepada teman saya. Di situ saya disebut sebagai programmer. Nah, instruksi yang saya berikan itu disebut dengan program. Dan bahasa atau alat yang kami gunakan untuk berkomunikasi saat itu disebut dengan bahasa pemrograman. Jadi, sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, lalu apa sih bahasa C++ itu? Jadi, jika teman-teman pernah mendengar bahasa C, jadi bahasa C itu ada lebih dulu daripada bahasa C++. Namun, semua sifat dari bahasa C sudah termuat atau sudah dimiliki oleh bahasa C++. Selain itu, bahasa C++ sendiri mendukung object-oriented programming atau pemrograman yang berbasis objek. Dan juga tujuan dibuatnya bahasa C++ adalah untuk meningkatkan produktivitas pemrograman dalam membuat aplikasi. Kemudian, kenapa kita harus belajar bahasa C++? Yang perlu teman-teman ketahui, bahasa ini sangat berperan penting dalam pembuatan aplikasi, baik itu berbasis Android, kemudian desktop atau web, lalu bahkan digunakan untuk membuat gaming. Banyak juga perusahaan yang ditulis kodenya menggunakan bahasa C++, mulai dari Adobe, MySQL, Oracle, Winamp, kemudian Microsoft, bahkan Android menggunakan bisa menggunakan bahasa C++. Oke teman-teman, kali ini kita telah selesai belajar di pendahuluan
kita telah belajar mengenai apa itu program, kemudian bahasa pemrograman itu seperti apa, lalu macam-macam bahasa pemrograman, dan apa itu C++, kemudian kenapa kita harus belajar C++. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.